semua, di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Jaring-jaring bangun ruang. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ritka Nama Nenggolan. saya Nadia Suci Ramadhani. Nama saya Naila Husna. Nama saya Indah. Baik, materi yang pertama akan dijelaskan oleh Nadia. Baik, materi yang pertama yaitu ada jaring-jaring bangun ruang. Jaring-jaring bangun ruang adalah pola yang terbentuk dari gabungan bangun datar yang menyusun suatu bangun ruang. Dalam arti lain, jaring-jaring bangun ruang merupakan pembelahan sebuah bangun ruang yang berkaitan dan jika disatukan menurut sisi-sisinya akan terbentuk bangun ruang. Adapun jaring-jaring bangun ruang yang pertama yaitu adalah kubus. Jaring kubus terdiri dari 6 persegi kongruen yang ketika disusun dengan benar akan membentuk bangun ruang kubus. Variasi jaring kubus mencapai 11 pola karena semua sisi identik. Adapun ciri-ciri dari kubus yaitu yang pertama, kubus terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi, 12 rusuk yang memiliki panjang yang sama, 8 titik sudut, dan semua sudutnya adalah sudut siku-siku. Adapun rumus kubus, yaitu luas permukaan yang dilambangkan dengan L, yang mana L sama dengan 6 sebagai sisi. Jadi rumusnya itu adalah L sama dengan 6 sisi kuadrat. Yang mana rumus dari volumenya yaitu adalah V sama dengan sisi kubik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang balok. Balok merupakan bangun ruang yang memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Balok memiliki 3 ukuran utama, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Balok terdiri atas 12 rusuk dan 8 titik sudut. Setiap sudutnya berbentuk sudut siku-siku. Jaring-jaring balok tersusun dari 3 pasang persegi panjang dengan ukuran yang sesuai dengan panjang, lebar, dan tinggi balok. Ketika jaring-jaring dilipat sesuai arah rusuknya, maka akan terbentuk bangun ruang balok. Contoh balok dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah ditemukan seperti kardus, akuarium, kotak susu, dan bata. Biasanya balok digunakan sebagai wadah atau tempat penyimpanan karena bentuknya yang stabil. Adapun rumus balok, yang pertama, volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Dan rumus untuk luas permukaan balok sama dengan 2 dikali hasil dari panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Penjelasan selanjutnya yaitu tabung. Tabung memiliki 2 sisi datar berbentuk lingkaran pada bagian atas dan bawah, serta 1 sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Tabung tidak memiliki titik sudut, namun memiliki 2 rusuk lengkung pada pertemuan selimut dengan alas dan tutup. Ciri-ciri ini membuat tabung berbeda dari bangun ruang lainnya. Jaring-jaring tabung terdiri dari 1 persegi panjang sebagai selimut dan 2 lingkaran sebagai alas dan tutup. Panjang selimut tabung sama dengan keliling alas tabung sehingga ketika dibentuk kembali akan menghasilkan permukaan yang mulus. Contoh tabung dalam kehidupan sehari-hari misalnya kaleng minuman, botol air, drum, dan pipa. Tabung banyak digunakan untuk menyimpan cairan karena bentuknya yang kuat dan tekanan di dalamnya tersebar merata. Adapun rumus dari tabung, yang pertama volume sama dengan Pi dikali jari-jari kuadrat atau dikali R dikali tinggi. Dan adapun rumus dari luas permukaan tabung sama dengan 2 dikali Pi dikali jari-jari dikali hasil dari jari-jari ditambah tinggi. Sekian yang bisa saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah.
Baik, materi selanjutnya tentang jaring-jaring limas. Jaring limas adalah hasil bukaan dari bangun ruang limas yang memperlihatkan seluruh sisinya dalam bentuk bidang datar. Limas memiliki satu sisi alas berbentuk segi N, seperti segitiga, segi empat, segi lima, dan lain-lain. Dan beberapa sisi tegak atau berbentuk segitiga yang bertumpu pada satu titik puncak. Ciri-ciri limas yaitu memiliki satu buah alas berbentuk segi N, mempunyai sejumlah titik tegak berbentuk segitiga yang jumlahnya sama dengan banyak sisi pada alas. Yang kedua, semua sisi tegak bertempu pada satu titik yang disebut titik puncak. Yang ketiga, tidak memiliki rusuk melengkung, semua rusuknya pada garis lurus. Dan yang terakhir, jumlah sisi limas sama dengan jumlah sisi alas ditambah jumlah sisi tegak. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti atap rumah berbentuk limas segi empat, tenda pramuka, piramida di Mesir yang merupakan contoh limas segi empat, dan tutup makanan berbentuk limas. Adapun rumus limas yaitu luas sama dengan luas alas ditambah sigma luas segitiga tegak. Yang volume sama dengan 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Materi selanjutnya tentang jaring-jaring kerucut. Jaring kerucut adalah hasil bukaan dari bangun ruang kerucut yang terdiri dari satu lingkaran sebagai alas dan satu selimut berbentuk sektor lingkaran. Ketika dibuka, jaring-jaring kerucut tampak seperti sebuah lingkaran penuh dan satu potong kipas. Ciri-ciri kerucut yaitu memiliki satu sisi alas berbentuk lingkaran, mempunyai satu sisi lengkung atau selimut kerucut yang berbentuk sektor lingkaran. Hanya memiliki satu titik puncak, tidak memiliki rusuk sejati, hanya satu garis lengkung pada tepi alas. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, topi ulang tahun berbentuk kerucut, corong minyak atau air, menara masjid yang berbentuk lancip seperti kerucut, dan es krim kon. Adapun rumusnya yaitu luas sama dengan VR kuadrat ditambah VRS. Rumus volumenya yaitu volume sama dengan 1/3 VR kuadrat T. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya yaitu prisma. Jaring prisma terdiri dari dua alas kongruen di muka dan di belakang serta sejumlah sisi selimut persegi panjang di antara alas-alas tersebut. Jaring prisma memiliki ciri-ciri yang pertama memiliki dua alas kongruen dan sejajar, sisi tegak terbentuk persegi panjang, banyak sisi tegak sama dengan banyaknya sisi pada alas. Tinggi prisma sama dengan jarak antara kedua alas. Adapun rumus prisma rumus luas permukaannya yaitu dua alas tambah keliling alas kali tinggi, dan rumus volume prisma yaitu luas alas kali tinggi. Yang selanjutnya yaitu jaring bola. Jaring bola adalah bangun ruang yang dibatasi hanya sebuah sisi saja dan tidak mempunyai rusuk seperti bangun ruang lainnya. Jaring bola merupakan irisan-irisan yang menyerupai punggung pada bagian daging buah jeruk. Adapun ciri-ciri jaring bola yang pertama memiliki satu sisi lengkung tertutup, tidak memiliki rusuk dan titik sudut, memiliki satu sisi pusat yang berjarak sama ke seluruh permukaan. Jarak dari pusat ke permukaan disebut jari-jari dan bentuknya bulat sempurna. Adapun rumus luas permukaan jaring bola yaitu 4 dikali Q dikali R kuadrat, dan rumus volume bola yaitu 4/3 dikali Q dikali R kubik. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu jaring-jaring bangun ruang adalah bahwa setiap bangun ruang tersusun dari berbagai bangun datar yang membentuk pola tertentu ketika dibuka atau dibentangkan. Pola inilah yang disebut jaring-jaring bangun ruang. Melalui jaring-jaring,
kita dapat memahami bagaimana setiap sisi bangun ruang saling berhubungan dan bagaimana bentuk tiga dimensi terbentuk dari gabungan bidang-bidang data. Setiap jenis bangun ruang memiliki karakteristik jaring yang berbeda, seperti kubus dan balok yang tersusun dari persegi dan persegi panjang, tabung dan kerucut yang memiliki selimut lengkung, limas dengan sisi tegak segitiga, prisma dengan dua alas sejajar, serta bola yang hanya memiliki satu sisi lengkung tanpa rusuk dan titik sudut. Dengan memahami jaring-jaring ini, siswa dapat lebih mudah mengenali bentuk, sifat, serta hubungan antar unsur bangun ruang, sekaligus menumbuhkan kemampuan berpikir logis dan spasial dalam pembelajaran geometri. Sekian materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata dan pengucapan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.